Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya, sehingga pada hari ini kita semua dalam keadaan sehat walafiat tanpa halangan dan kekurangan suatu apapun. Pada kesempatan kali ini, izinkan kami dari kelompok 3 untuk mempresentasikan mengenai teori behavioristik menurut B.F. Skinner yang biasa dikenal dengan nama operant conditioning. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan terlebih dahulu anggota kelompok dari kelompok 3. Yang pertama ada saya sendiri, Ayu Tazkiyatunisa, lalu ada Delvira Nur Anbia, Resti Nur Afifa, dan Sofi Azgania Sabila. Selanjutnya ada biografi dari B.F. Skinner. Burrhus Frederick Skinner dilahirkan pada tanggal 20 Maret tahun 1904 di Susquehanna, Pennsylvania, Amerika Serikat. Ayahnya adalah seorang pengacara yang menjadi general counsel di sebuah perusahaan batubara besar, dan ibunya adalah seorang ibu rumah tangga yang cerdas. Dia dididik oleh orang tuanya dengan didikan model kuno dan disiplin. Skinner merupakan anak yang kreatif dan ingin sekali menjadi seorang penulis, dan ia pun mencobanya dengan mengarang lalu mengirim puisi dan cerita pendek. Skinner berhenti menulis dan mengikuti kuliah psikologi di Harvard pada tahun 1928 dengan mengkhususkan diri pada bidang tingkah laku hewan. Selama tahun 1930-an dan 1940-an, Skinner mengembangkan teorinya dengan melakukan eksperimen-eksperimen pengondisian operan atau operant conditioning. Pada tahun 1954, Skinner ikut serta dalam sebuah simposium tentang kecenderungan-kecenderungan modern dalam psikologi. Yang selanjutnya, konsep teori menurut B.F. Skinner. Dari teori yang dikemukakan Trondijk, Skinner telah mengemukakan pendapatnya sendiri dengan memasukkan unsur penguatan ke dalam hukum akibat tersebut, yakni perilaku yang dapat menguatkan cenderung diulangi kemunculannya, sedangkan perilaku yang tidak dapat menguatkan cenderung untuk menghilang atau terhapus. Oleh karena itu, Skinner dianggap sebagai bapak operant conditioning. Operant conditioning atau pengkondisian operan adalah suatu proses penguatan perilaku operan atau penguatan positif atau negatif yang dapat mengakibatkan perilaku tersebut dapat berulang kembali atau menghilang sesuai dengan keinginan. Perilaku operan adalah perilaku yang dipancarkan secara spontan dan bebas dengan perilaku responden dalam pengkondisian Pavlov yang muncul karena adanya stimulus tertentu. Teori belajar operant conditioning menurut Skinner dalam Dimyati Mahmud 1989 halaman 123, tingkah laku bukanlah sekedar respon terhadap stimulus, tetapi suatu tindakan yang disengaja atau operan. Operan ini dipengaruhi oleh apa yang terjadi sesudahnya. Jadi operant conditioning atau operant learning itu melibatkan pengendalian konsekuensi. Skinner berpendapat, pribadi seseorang terbentuk dari akibat respon terhadap lingkungannya. Untuk itu, hal yang paling penting untuk membentuk sebuah kepribadian adalah adanya penghargaan dan hukuman. Penghargaan akan diberikan untuk respon yang diharapkan, sedangkan hukuman untuk respon yang salah. Skinner membedakan adanya dua macam respon, yaitu yang pertama, responden respon atau refleksif respon, yaitu respon yang ditimbulkan oleh suatu perangsang-perangsang tertentu. Misalnya, keluar air liur saat melihat makanan tertentu. Yang kedua, operan respon atau instrumental response, yaitu respon yang timbul dan berkembangnya diikuti oleh perangsang-perangsang tertentu. Perangsang yang demikian itu disebut reinforcing stimuli atau reinforce, karena perangsang itu memperkuat respon yang telah dilakukan oleh organisme. Skinner menyatakan bahwa unsur terpenting dalam belajar adalah penguatan atau reinforcement. Maksudnya adalah pengetahuan yang terbentuk melalui ikatan stimulus,
respon akan semakin kuat apabila diberi penguatan. Skinner membagi penguatan ini menjadi dua, yaitu penguatan positif sebagai stimulus dan penguatan negatif dapat mengakibatkan perilaku berkurang atau menghilang. Penguatan positif perilaku, contohnya murid akan mengajukan pertanyaan yang bagus. Konsekuensinya yaitu guru menguji murid. Perilaku ke depannya, murid mengajukan lebih banyak pertanyaan. Penguatan negatif, contoh perilaku, murid menyerahkan PR tepat waktu. Konsekuensinya, guru berhenti menegur murid. Dan untuk perilaku ke depannya, murid lebih sering menyerahkan PR tepat waktu. Yang terakhir, hukuman. Perilakunya, murid mencela guru. Konsekuensi, guru mengajar murid langsung. Untuk perilaku ke depannya, murid berhenti mencela guru. Selanjutnya, hukum-hukum belajar menurut Skinner. Pertama, law of operant conditioning, yaitu jika timbulnya perilaku diiringi dengan stimulus penguat, maka kekuatan perilaku tersebut akan meningkat. Yang kedua, law of operant extinction, yaitu jika timbulnya perilaku operan telah diperkuat melalui proses conditioning itu tidak diiringi stimulus penguat, maka kekuatan perilaku tersebut akan menurun bahkan musnah. Selanjutnya, prinsip-prinsip teori Skinner. Selama lebih 60 tahun dari karirnya, Skinner mengidentifikasi sejumlah prinsip mendasar dari operant conditioning yang menjelaskan bagaimana seseorang belajar perilaku baru atau mengubah perilaku yang telah ada. Prinsip-prinsip utamanya yaitu sebagai berikut. Yang pertama, reinforcement atau penguatan kembali, yaitu memperbesar kesempatan supaya perilaku tersebut terjadi lagi. Terbagi kepada dua kategori, yaitu positif atau metode yang efektif dalam mengendalikan perilaku, dan negatif atau menghilangkan perilaku yang tidak menyenangkan. Kedua, punishment atau hukuman terbagi kepada dua, yaitu hukuman yang positif meliputi mengurangi perilaku yang memberikan stimulus yang tidak menyenangkan jika perilaku itu terjadi lagi. Dan hukuman negatif meliputi mengurangi perilaku dengan menghilangkan stimulus yang menyenangkan jika perilaku terjadi. Yang ketiga, shaping atau pembentukan merupakan teknik penguatan yang digunakan untuk mengajar perilaku hewan atau manusia yang belum pernah mereka lakukan sebelumnya. Yang keempat, extinction atau penghapusan merupakan eliminasi dari perilaku yang dipelajari dengan menghentikan penguatan dari perilaku tersebut. Yang kelima, discrimination atau pembedaan merupakan suatu perilaku yang telah dipelajari dalam suatu situasi dilakukan dalam kesempatan lain namun situasinya sama. Yang keenam, generalization atau generalisasi merupakan proses belajar bahwa suatu perilaku akan diperkuat dalam suatu situasi namun tidak dalam situasi lain. Selanjutnya, aplikasi teori B.F. Skinner dalam pembelajaran. Aplikasi teori Skinner dalam pembelajaran adalah: A. Bahan yang dipelajari dianalisis sampai unit-unit yang terkecil. B. Hasil belajar harus segera diberitahukan kepada siswa. Jika salah dibetulkan dan jika benar diperkuat. C. Dalam proses pembelajaran tidak dikenakan hukuman. D. Dalam pendidikan mengutamakan mengubah lingkungan untuk menghindari pelanggaran agar tidak menghukum. Dan E. Mementingkan kebutuhan yang akan menimbulkan tingkah laku operan. Kelebihan dan kekurangan teori belajar operant conditioning Skinner. Kelebihan teori belajar Skinner yaitu: A. Dengan diterapkannya dalam pendidikan akan memberikan semangat tersendiri bagi siswa karena adanya pemberian hadiah. B. Siswa lebih aktif dan semangat dalam menjawab pertanyaan guru. C. Memacu siswa untuk terus berprestasi di dalam kelas. Dan kekurangan teori belajar Skinner yaitu: A.
adanya pelaksanaan mastery learning, yaitu siswa mempelajari materi secara tuntas menurut waktunya masing-masing, karena setiap siswa berbeda-beda iramanya. B. Adanya kecemburuan kelas. Dan C. Bagi siswa yang dapat menjawab pertanyaan guru, ia akan mendominasi, sedangkan yang tidak bisa, ia akan diam saja. Mungkin cukup sekian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.